Mic check, lighting check, kamera rolling. Ibu Lina Kusumawati, Senior Sales Manager PP Urban Town Serpong. Halo Ibu Lina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Windy Muhammad. Bu Lina, pertama kali kita ketemu itu di 2014 ya Bu Lina ya? Ya betul. Waktu itu kita project Bekasi ya. Project Bekasi waktu pas Masih kurus culun. Sekarang keren loh. Oh gitu ya? Sukses ya. Alhamdulillah Bu, Ibu Lina juga nih kelihatan segar ya, jualannya banyak nih Bu ya. Alhamdulillah. Udah berapa tahun jadinya Bu di properti? Di properti itu saya sudah berapa tahun ya? Sudah kurang lebih dari 2009. 2009 berarti 11 tahun ya. Sekitar 11 tahun ya. Masih newbie lah Mas Win. Oke. Suka dukanya apa sih tuh Bu di properti? Sukanya banyak. Sukanya banyak, dukanya Kalau dikit. duka gak usah diingat. Kita ingin yang suka-suka aja. Banyak terima duit ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke Bu Lina sekarang pegang project di Serpong. Ya betul. Namanya Urban Town Serpong ya Bu ya. Ya. Oke, apa itu Bu Urban Town Serpong Bu? Urban Town Serpong itu apartemen di pusat kota Serpong. Hunian vertikal. Oke, hunian vertikal. Ya. Apartemen. Jadi orang yang tinggal di situ, apartemen itu biasanya seperti one stop living. Oke. Kita tinggal di situ, mau belanja, biasanya di bawah itu ada komersial area. Mau berenang udah nggak usah kemana-mana, tinggal turun ke bawah. Oke, turun lift udah. Ya, anak-anak mau bermain, kita ada children playground. Oke. Jadi tinggal dengan segala fasilitas lengkap, tanpa harus kemana-mana. Enak, berarti segala simpel ya Bu ya. Ya. Mau makan tinggal turun lift, mau berenang juga bisa tiap hari tinggal turun lift. Apalagi untuk anak muda itu kan kadang-kadang mencari yang simpel. Iya. Apartemen itu simpel. Betul. Unit tidak terlalu besar tapi lengkap fasilitasnya. Oke, dari kalau bangun apartemen ya atau perumahan ya ada kios-kiosnya di situ. Nah, pengembangnya itu siapa Ibu, developernya? Pengembangnya PP Urban. PP Urban. Ya, betul. PP Urban itu sudah kurang lebih 32 tahun ya. 32 tahun. Eksis di Indonesia Raya ini. Indonesia Raya. Iya. Oke, wah mantap, udah lama juga tuh Bu ya. Iya, betul. Ada 3 lini bisnis sih di PP Urban. Ada precast, ada konstruksi, realty. Oke. Dan saya di realty. Oke, Ibu di realtinya. Betul. Jadi khusus untuk pembangunan hunian tadi ya Bu ya. Ya, untuk developernya. Untuk Penyediaan developernya, huniannya, betul. penyediaan huniannya. Oke. Nah Ibu di Serpong waktu kemarin saya pernah lewat kantor wali kota Tangsel tuh. Dari jauh ada apartemen warna biru terus ada tulisan PP itu kayak itu ya proyeknya ya, lokasinya di situ. Pasti lihat tower keren ya. Iya, tower keren itu. Iya, di tower kerennya itu ada tulisan PP Urban kan. Ya, iya, betul. Oke. Kita di situ. Kita di Jalan Serua. Di Jalan Serua. Kalau dari kantor Pemkot ke kanan itu ada Superindo, langsung depannya itu. Oh, seberangnya itu. Seberangnya, Bener-bener. betul. Bener-bener di segitiga emasnya Tangsel nih berarti ya Bu ya. Betul. Kemana-mana kita dekat lah. Oke. Dekat dengan BSD, Bintaro juga dekat ya Bu ya. Ya. Terus enaknya tinggal di Tangsel itu apa sih Bu? Mas Windy tinggal di mana? Tinggal di Tangsel. Setahu saya di Tangsel kan. Iya. Nah, apa enak? Enak banget Bu. Kulinernya banyak, mall juga kemana-mana udah enak banget gitu, cozy banget gitu tempatnya di Tangsel itu, banyak banget tempat yang enak buat nongkrong. Ya, Betul. pusat perbelanjaan di mana-mana enak banget sih. Ya. Kalau menurut Ibu ini gimana? Tahun 2017 salah satu lembaga survei itu Kota Tangerang Selatan masuk dalam 7 top cities di Indonesia. 7 top cities di Indonesia. Kita peringkat 5. Oke, kita peringkat 5. Wow. Betul, karena memenuhi kriteria kategori untuk top cities. Satu secara ekonomi, sosial, budaya. Oke. Terus sarana prasarana, keselamatan dan keamanan. Oke. Interaksi antar warga di sini tuh memenuhi pendidikan, bisnis. Oke. Nah, disitulah salah satu saya masuk dalam kategori 7 top cities di Indonesia. Terus saya di sini udah tinggal berapa ya? Kurang lebih 1 tahun sih, lebih lama kau lah. Ya. Gitu kan. Tapi kayaknya udah nggak mau udah mau menetap di Tangsel aja gitu. Yeah. Saya di Serpong juga. Oke, jadi ditinggalin tuh yang di Bekasi. Rumah. Saya di Serpong sekarang udaranya masih bersih. Terus polusinya juga nggak terlalu.
anginnya saya malah masih dengar suara kodok sama jangkrik gitu ya udah asik banget ya Bu ya. Yang untuk zaman sekarang itu sangat sulit kita dapat. Iya. Suara angin pohon tuh masih ada di sini. Terus tidak macet. Kita mau pergi kemana-mana tidak terlalu macet. Terus masih enak lah. Kemana-mana deket tapi tidak macet. Oke. Gitu. Jadi benar-benar kota paling layak huni. Ya salah satu kota paling layak huni di Indonesia. Lingkungannya juga bagus. Ya, jalannya juga gede-gede ya Bu ya. Oke. Untuk konsepnya sendiri Bu di Urban Town Serpong ini seperti apa sih Bu Lina? Kita konsepnya easy living. Easy living. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit? Iya, betul. Gitu. Jadi semuanya mudah di sini gitu. Ya. Kalau bisa cepat kenapa harus lama? Iya, betul. Ya. Itu tadi ya. Jadi mau makan, mau apa segala macam semuanya. Jadi kita menyediakan pasar untuk middle low. Kalau mereka untuk hunian, untuk yang memang untuk tempat tinggal, kita menyediakan untuk pasar untuk middle low. Jadi secara desain gedungnya juga kita fasadnya milenial banget. Easy livingnya juga easy banget. Satu, kita berada di lokasi yang sangat strategis ya. Kenapa easy? Mau ke transportasi umum, mau ke Jakarta, mau apa, kita tidak terlalu jauh dari transportasi umum. Mau makan segala macam tinggal turun ke bawah. Iya benar, enak banget. Cicilan juga easy, nggak memberatkan. Wow. Nanti nih kita ngobrolin cicilan ya, supaya tahu juga nih cicilannya berapa ya Bu Lina. Oke, berarti benar-benar jadi untuk fokus target pasarnya juga ya menengah ke bawah ya, dia bisa milikin Urban Town Serpong ini. Betul. Nah, untuk menuju ke Urban Town Serpong ini aksesnya ada apa aja sih Bu? Kalau menuju Urban Town Serpong ya, kita tidak terlalu ada 2 pintu tol. Oke. Jadi bisa keluar dari tol Serpong. Tol Serpong tuh ke kita kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menit ke pintu tol Serpong. Kalau keluar dari tol Bintaro itu 15 menit. 15 menit. Betul. Oke. Nah, bagi mereka pengguna KRL itu bisa turun di 2 stasiun. Oke, di mana aja tuh? Di Rawabuntu atau Sudimara. Oke, di Rawabuntu. Itu kanan kiri kita nih. Kalau ke kiri itu Rawabuntu itu kurang lebih 10 menit, 7 sampai 10 lah. Iya. Ke kanan itu juga ke Sudimara. Paling kalau naik Grab juga 8.000 10.000 lah ya. Iya. Betul. Oke. Iya benar, kemarin tuh konsumen itu kebanyakan yang datang ke kita itu mereka kantornya di Sudirman, Kuningan, Setiabudi, Tanah Abang, itu mereka menggunakan KRL. Oke, berarti banyak yang kerja di daerah Saya Jakarta. Saya sering jemput itu di Rawabuntu. Di Rawabuntu. Ya, betul. Kalau mau pakai stasiun Jurang Mangu itu kurang lebih 12-15 menit lah. Oke. Jadi aksesnya banyak. Kalau mau ke bandara di Intermark itu kurang lebih 10 menitan dari kita ya. Itu ada halte busway menuju bandara Damri ya. Jadi akses semuanya mudah. Iya, belum lagi itu ya ada tol Jor 1 tuh. Kalau Windy lewat tuh kan tol Jor 2. Tol Jor 2 itu yang ke kanan ke arah Bandung. Kalau mau ke Bandung ke kiri itu ke bandara. Sekarang udah di Alam Sutra tuh ya Bu ya. Iya, sampai Alam Sutra nanti tembus lagi langsung ke bandara. Berarti udah makin deket lagi aja tuh ke bandara. Kalau misalnya itu sudah jadi 30-45 menit kita ke bandara udah sampai. Udah sampai. Gitu. Makin mantap aja. Kemana-mana dekat ya, ke stasiun dekat, ke bandara dekat, ke pintu tol juga dekat. Aduh, enak banget nih Urban Town Serpong, benar-benar segitiga emas banget. Betul. Mana yang strategis banget gitu kan. Iya. Oke. Terus dari akses yang luar biasa banget, dekat kemana-mana. Apa aja sih Bu di luar, mungkin di luar area apartemen itu sendiri fasilitasnya itu udah ada apa aja? Kalau kita secara lingkungan ya, maksudnya terintegrasi dengan kita itu depan kita pas itu Superindo. Oke, depan pas banget tuh. Ya. Tinggal jalan kaki berarti ya? Ya, jalan kaki sambil merem juga nyampe kan. Ya. Depan kita ada Superindo. Terus kalau kita ke kiri itu kurang lebih 10 menitan itu Pasar Modern BSD. Oke. Itu tempat Pasar favorit Modern saya BSD. Pagi dan malam. Pagi dan malam. Ngapain? Pagi belanja, malam makan kuliner. Ya, di situ terus kemudian kita nggak terlalu jauh dari teras kota, dari Ion, dari Ion, Bintaro Exchange. Bintaro Exchange itu cuma 15 menit ke Breeze. The Breeze ya. The Breeze. Kalau misalnya kita ada mau hangout, mau segala macam, mau nongkrong itu ke The Breeze itu kurang lebih sama 15 menitan lah. Ya, itu enak banget itu tempat di sana. Iya, betul. Buat nongkrong apa segala macam. Kalau untuk sekolah
ke tidak jauh dari kita, nggak sampai 500 meter itu ada Insan Cendekia, ada Al Wildan, terus Stella Maris ya. Stella Maris. Seberang kita itu Ursula. Iya. Kalau universitas ada Unpam. Terus itu nggak terlalu jauh UIN. Iya, jadi benar-benar lengkap itu. Benar, makanya kalau mau sekolah, rumah sakit pun, ke hospital, rumah sakit daerah pun tidak terlalu jauh dari kita gitu loh. Fasilitas yang terintegrasi dengan kita, baik transportasi umum, kesehatan, sekolah maupun pusat perbelanjaan itu udah bener-bener yang kita dilingkupi oleh itulah. Gitu. Jadi hubnya sebenarnya Urban Town Serpong nih. Iya betul. Jadi di area komersil juga fasilitas publik juga kayak kantor wali kota, rumah sakit juga udah dekat dari daerah Urban Town Serpong ya Bu ya. Terus belum lagi sekolah-sekolahan ya Bu ya. Satu daerah ketika itu sudah ada kantor Pemkot di situ, itu kedepannya akan menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Iya. Jadi apalagi gitu yang kau dustakan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan kan gitu. Nggak ada waktu untuk menunda untuk membeli di Urban Town Serpong gitu. Itu jadi di luar apartemennya juga udah fasilitas benar-benar super lengkap. Terus di dalamnya itu sendiri ada apa aja Bu? Di dalamnya kita ada children playground. Taman bermain anak. Ya, betul. Anak udah nggak usah dititip-titipin di mana-mana kan. Main aja di bawah. Terus ada pool dengan middle loh, tapi ada pool dan poolnya besar buat anak-anak dan orang tua, ada sendiri terpisah. Terpisah, jadi kolam dewasa sama kolam renang anak. Betul. Terus kita ada gym, di bawah itu ada kios. Jadi buat para pemilik apartemen yang mau membuka usaha, monggo, kita menyediakan kios untuk mereka mengembangkan usahanya. Jadi ekonomi di dalam Urban Town Serpong tuh hidup. Tinggal di situ, buka usaha di situ. Pasarnya siapa? Pasarnya di penghuni Urban Town Serpong. Udah ada pangsa pasarnya juga udah ada ya Bu ya. Itu berapa total unit nanti yang akan ada di Urban Town Serpong? Kalau untuk Tower 1, di Tower Urban itu kita ada sekitar 480-an. Tower 2 itu ada 1.200. Kios itu kurang lebih 60. Jadi ya untuk unitnya aja ada 1.600. Unit, berarti ya udah lebih dari situ untuk pasar. Yang bisa hidup di situ. Wow, lumayan juga kalau buka kuliner atau laundryan lah Bu ya. Ya betul. Udah mantep banget tuh kayak di Urban Town Serpong. Aduh, jadi pengen saya Bu. Emang enggak lah, kan udah punya ruko tuh, beli lagi lah di kita. Amin. Anak muda yang berinvestasi itu kau. Amin. Masih muda kan? Iya, masih muda dong. Oh iya. Oke Bu, itu tadi kita udah bicara aksesnya, fasilitasnya juga luar biasa ya, super lengkap. Nah kalau kita lihat gedungnya nih, keunggulan gedungnya Urban Town Serpong itu apa nih Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, PP Urban itu ada 3 lini bisnis, precast, konstruksi dan realty. Precast kita beton kita, precast kita itu dari Griaton, itu produk kita sendiri. Dari PP Urban konstruksi kita sendiri. Makanya kita bisa memberikan harga yang sangat reasonable itu karena apa? Yang bangun kita sendiri, betonnya kita sendiri, terus developernya juga kita sendiri gitu loh. Itu yang membuat harga Urban Town Serpong terjangkau. Dan mungkin produk sendiri tidak berkualitas, pasti kita akan sangat utamakan kualitas. Makanya kita affordable living itu adalah kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Luar biasa. Murah tapi nggak murahan gitu loh. Iya betul, bener murah tapi berkualitas. Nah betul. Pinter. Ini bisa di situ. Saya Bulina. Nggak dibayar tapi saya. Dari sisi safety-nya Bu, kita untuk gempa kita sudah ketahanan di 8 skala Richter gitu. 8 skala Richter berarti kalau ada gempa juga nggak perlu takut ya bakal rubuh atau gimana. Teknologi liftnya juga sudah tinggi, pemadam kebakarannya juga udah bagus gitu. Nih keren, aksesnya oke, fasilitasnya oke, infrastrukturnya juga oke, Bu ya. Apalagi ya? Tidak ada alasan. Nggak ada alasan lagi untuk nggak beli di Urban Town Serpong, baik buat tinggal maupun buat invest. Jadi kenapa sih harus beli apartemen ini tuh kenapa? Apartemen tuh gini, kalau kita landed dengan harga yang seperti diberikan oleh Urban Town,
saya buka ya nih. Iya. 200 jutaan. 200 jutaan. 200 jutaan di Serpong. Ya dong. Wow. Yes, gitu kan. Luar biasa. Dengan harga 200 juta kalau kita mau rumah tapak, otomatis kita harus minggir nih. Iya, betul. Jauh nan jauh di sana. Ya, menjauh di sana. Nah, secara budget, secara waktu, otomatis itu akan lebih besar ya. Iya. Efektif, efisiennya Efisiensi, juga ya. segala macamnya. Tetapi kalau di Urban Town Serpong dengan yang disampaikan tadi, dengan segala fasilitas terintegrasi, dengan segala fasilitas yang wow gitu Iya. kan, jauh lebih murah. Waktu kita lebih efisien, bisa ketemu keluarga. Iya, Coba betul. kalau rumah kita jauh nih, ketemu anak, berangkat pagi anak belum bangun, Iya, masih tidur. pulang anak sudah tidur. Iya, sudah tidur. Iya, tapi kalau kita tinggal di Urban Town Serpong buat keluarga-keluarga muda juga, masih ada waktu gitu loh untuk ketemu keluarga. Kenapa? Karena kemana-mana kita nggak jauh, gitu loh. Dan masih di tengah kota banget, Iya. dengan harga 200 juta loh. 200 jutaan Dengan di fasilitas Serpong, lengkap. iya. Fasilitas lengkap, aksesnya Ya. gampang, bisa ada waktu buat Betul. anak. Dan kalau misalnya untuk invest, Mm-mm. kalau kita beli rumah 200 juta, karena saya pernah beli itu 200 juta, saya sewakan setahun 5 juta. Berarti per bulan berapa? 400 kan. Tapi kalau apartemen, kalau kita mau invest, kita yieldnya itu lebih besar daripada rumah. Oke. Dengan harga 200 juta kita sewakan itu bisa lumayan besar lah. Oke, ini jadi salah satu manfaat nanti yang bisa didapat oleh customer. Betul. ROI yang didapat itu besar daripada dengan kita bicara dengan harga yang sama ya. Harga yang sama antara apartemen dan rumah itu sudah pasti lebih besar dari apartemen. Kayak misalnya apartemen rumah 1 tahun dengan harga 200 5 juta. Iya. Apartemen dengan harga 200 24 juta. 24 juta. Gitu hitungannya ya. Iya, 24 juta dengan tadi 5 juta. Ya. Ya kemudian kalau misalnya Kalau kita sewain landed apartemen. dua-duanya saya udah pernah gitu. Jadi punya yang ngerasain sendiri ya, Iya. Bu ya. Gimana punya rumah terus disewain cuman ya 5 juta, 10 juta juga udah paling tinggi tuh. Setahun rumah saya 10 juta tuh disewain setahun. Aduh. Ya, berarti benar kalau untuk investasi pun untuk apartemen nilai sewanya bisa lebih tinggi. Itu salah satu keuntungan yang dapat oleh customer. Betul. Betul. Oke, untuk sertifikatnya nih, Bu. Sertifikat kepemilikannya apa ini untuk Urban Strata Town title. Serpong? Strata title. Ya, di atas HGB murni ya. Di atas HGB murni artinya itu Bukan HPL. Oke, bukan HPL yang jelas ya. Oke, tanahnya milik bersama, bangunannya milik sendiri ya itu ya. Oke, jadi aman lah Ya, betul. untuk sertifikatan. Oke, nah lebih dalam lagi nih Bu, saya mau tanya tentang Urban Town Serpong. Itu ada towernya itu kan ada 2 ya? Ya, Ada 2. Itu tower apa aja sih? Terus tipe-tipenya ada apa aja? kita ada 2 tower ya. Tower 1 atau tower urban itu yang total unit kurang lebih 480-an. Itu serah terima tahun ini. Oke. Beli Tahun itu bisa langsung ini? huni, iya. Beli Dengan langsung. harga yang reasonable banget. Oke. Kita ada 4 tipe. 4 tipe. Ya, Ini yang tower studio. urban ya? Ya, yang tower urban, yang tower 1. 4 tipe itu, yang satu adalah studio luas 24. Yang kedua studio luxury itu luas 27. 27. Ya. Studio eksekutif itu luas 29 dan 2 bedroom luas 37. Oke, itu bedroomnya 37. Betul. Harga berapa? Harga starting studionya itu 290-an. 290-an yang Iya. tadi yang 24 meter Serah persegi. terima kapan tahun ini loh, dengan harga sekian bisa dihuni tahun ini. Iya, capek ngontrak ya, Bu ya. Ya. Mending beli apartemen langsung cuma 290-an coba di Tangsel. Kalau yang tower milenial itu kita ada 3 tipe. 3 tipe. 4 Din. 4. Satu tipe studio itu luas 22. Yang kedua 2 bedroom kita ada 2. Oke. Ada 2 tipe luas 36 dan corner luas 46. Ini luas banget nih Mas. Wow, Mas bisa Lima. main bola ini kayaknya deh. Bisa 46 meter persegi. Mau buka di situ playground bisa. Mau buka supermarket di dalamnya juga bisa. Lebay ya. Supermarket lebay. Jadi luas 46 corner dengan 2 view. Dua Itu view. favorit buat mereka yang sudah berkeluarga dan punya anak. Iya, oke. Dengan harganya yang dengan luas 46 kita harganya masih 500-an. 500-an yang Ya, 46 ini ya. Dan yang satu kita menyediakan buat mereka yang menyukai luasan besar.
Oke. Itu one bedroom dengan luas 36-30. Oke, ada yang one bedroom. Ya, betul. Tadi luasannya 30. Kurang, hampir sama dengan two bedroom. Oke. 36-an. Oke, hampir sama dengan Betul. two bed. Oke. Living room besar, kamarnya besar. Itu buat mereka yang menyukai ruangan besar. Kita sediakan juga. Wah, Lebih mantap. eksklusif. Jadi tipe-tipenya juga emang udah lengkap nih. Kalau yang buat sendiri masih single, mungkin yang pengen simple, yang studio biasa. Ya, betul. Yang sudah berkeluarga bisa yang cari yang gede nih, two bedroom Kalau corner nih. misalnya buat investor yang mau tidak terlalu besar, studio cukup. Studio cukup ya. Dengan investasi, tetapi dengan yang harga tidak terlalu mahal. Studio itu udah cukup karena mengalihkan para anak kos itu ke apartemen. Oke. Harganya tidak terlalu beda, tapi dapat kolam renang, dapat kitchen. Gitu. Oke. Angsurannya berapa itu Bu? Yang tipe studio? Angsuran tipe studio itu sekitar 2,2-2,4 Selama 15 tahun. 15 tahun berarti lebih baik punya Kalau apartemen kos nih, juga daripada sewa Kalau misalnya Mas beli kosan. kos, kos di sini itu kan kos ya. Iya, Dan kos. di apartemen itu kurang lebih 2 juta sampai 2,8. Iya, betul. Dapur bersama, kamar mandi sendiri sih memang. Pool juga tidak ada, gitu kan. Tetapi apartemen dengan cicilan 2,2-2,4 Iya. nih lebih murah dari kos, itu sudah menjadi milik, gitu kan. Iya, betul. Servis cas listrik air kurang lebih 500 Iya. ribuan lah. Sebulan 500 sampai 600. Hampir sama dengan kosan mereka, tapi udah punya sendiri. Iya, betul. Ketika sudah nanti berkembang menikah nggak ditinggalin, bisa diinvestasikan. Siapa yang bayar? Iya. Ya penyewanya. Wih, mantep banget. Tuh cicilan 2,2-2,4 disewain 2 juta sampai 3 juta. Masih Cara cerdas. ya, kalau orang Jawa bilang Tips masih dari suso. Bu Lina nih. Suso itu apa ya bahasa Indonesia ya? Masih ada kembalian gitu. Oh ya, dari kembalian. Iya. Berarti bener ya, akhir bulan pun nggak ditagih sama ibu kos lagi ya kan? Pengalaman ya. Iya. Saya dulu akhir bulan ditagih sama bank, kalau dulu ditagih ibu kos. Iya, betul. Kos kita bukan milik kita, ini ditagih bank tapi kan jadi milik kita. Ya, luar biasa. Bisa jadi pilihan untuk para millennials. Ya, Bu ya, dalam berinvestasi di properti salah satunya berarti ini ya. Banget. Betul. Oke, untuk cara bayarnya nih Bu, kalau misalnya ada para millennials yang mau memiliki Urban Town Serpong itu bisa pakai cara bayar apa aja sih Bu? Cara bayar sebenarnya nih Urban Town Serpong itu bukan cuma buat milenial zaman sekarang ya. Milenial pada zamannya pun Pada zaman pun bisa. ya, saya dulu milenial juga, Oh, tapi iya. pada zaman saya gitu. Iya. Itu pun bisa, bukan cuma milenial Jadi zaman dari sekarang segi ya. kalangan sebenarnya bisa Iya, punya dari apa semua namanya. kalangan bisa Iya. ya. Jadi kita untuk cara bayarnya itu ada cash keras, Oke. ada installment. Cash Installment keras tuh itu maksudnya gimana tuh Bu? sekali bayar Pak. Sekali bayar. Iya. Oke. Ada installment itu cicilan ke developer. Oke, cicilan Jadi ke kita developer. untuk yang tower urban kita ada installment 12 kali dan 24 kali. Kenapa maksimal 24? Karena bangunan tahun ini kita udah serah terima. Gitu. Iya. Ngapain harus bayar lama-lama, kan orang udah bisa tinggal Iya, gitu kan. betul. Makanya begitu. Kalau yang tower milenial kita ada cash keras juga, ada cash. Ada installment 12 kali, 24. Sampai dengan hari ini masih ada 36. Tapi sepertinya 2 bulan lagi udah nggak ada 36 karena kita serah terima di 2021. Oke, sebentar lagi mau serah terima tuh yang tower milenial. Tapi saat ini bisa sampai 36. Bisa. 36 kali ya, 36 bulan artinya. Ya, 36 bulan. Nah, berikutnya adalah cara bayar. Dua-duanya kita bisa menggunakan cara bayar KPA. Oke. Kredit kepemilikan apartemen. Apartemen. Oke. Lewat bank mana ini Bu untuk Kita KPA-nya? bekerja sama dengan Bank BTN. Bank BTN. Iya, Oke. betul, yang support Yang kita. tadi yang angsurannya cuma 2,4. 2,2-2,4. Oke. Betul. Jadi udah enak lah, segala cara bayar udah kita fasilitasi. Jadi cukup booking fee aja langsung proses ini bank kalau misalnya lewat KPA. Dengan gaji 6 juta sudah bisa membeli apartemen Serpong. Dengan cicilannya- gaji 6 juta. Yap. Oke, karena cicilannya tadi. Ya betul. Promonya apa aja sih Bu kalau boleh tahu? Nih, selama IPEC ini kita ada promo. Itu kita ada subsidi DP untuk cara bayar KPA ya. Oke, cara Untuk bayar cara KPA. bayar KPA itu kita ada promo subsidi DP 5% Subsidi DP 5%. dan subsidi biaya akad 5%.
Oke, maksudnya gimana tuh Bu? Jadi terutama untuk kaum milenial yang belum pernah kredit, nggak usah bayar apa-apa. Nggak usah bayar apa-apa? Ya, cuman bayar booking fee aja. Oh, saya kira cuman KTP aja. Sama KTP Bu ya? Iya, sama KTP NPWP gitu kan. KTP, Jadi booking 3 juta. booking fee 3 juta untuk yang studio. Oke. Yang 2 bedroom 5 juta. 5 juta. Betul. Nah, kelebihannya apa? Terutama untuk kaum milenial, milenial atau mereka yang FK1 nggak harus milenial, belum pernah Rumah pertama. belum pernah kredit, itu minimum DP kan 5%. Iya. Itu nggak usah bayar apa-apa Pak Mas Windy. Waduh. Jadi cuman bayar booking fee saja. Booking fee DP aja. sudah kita subsidi, biaya akad kita subsidi. Gitu. Jadi modal 3 juta aja dong kalau begitu. Modal 3 juta, cicilan 2,2. Iya. Itu cuman menyisihkan sehari 90.000 ya, nggak sampai Betul, 100.000. sehari 90.000 daripada dipakai yang nggak jelas ya Bu ya. Hilangin tuh ngopi segala macam uang jajan itu yang jajan harian. Itu bisa dialokasikan untuk punya apartemen. Wow. Menyisihkan sehari 90.000 sampai 100.000 saja loh gitu. Saja. Berarti cukup booking fee 3 juta aja udah bisa Booking punya fee-nya apartemen. uang jajan, Iya. cicilannya uang jajan. Iya betul. Kalau misalnya suatu saat nanti mau ditinggalin apartemen bisa disewain ya Bu ya. Iya, Yang bayar angsurannya penyewa. penyewa. Betul. Wow, luar biasa banget ya Bu ya. Betul. Makanya kurang apa gitu kan. Makanya kita berikan subsidi ini khusus untuk IPAC ya. Oke. Periode IPAC sampai dengan tanggal 31 Sampai tanggal September. 31 September. September sampai tanggal berapa ya? 30 ya? 30 September. Iya, sampai 30 September. Sampai 30 September. Kalau saya promo 31 ini nanti yang satu ini sampai dari mana itu? Sampai dengan 30 September. sampai 30 September promo ini subsidi DP 5% dan biaya akad 5%. Ya, Cukup booking fee aja 3 juta. booking fee saja. Kalau mereka yang FK2 kepemilikan rumah kedua, 5% tetap kita subsidi. Yang 10%-nya konsumen bisa bayar gitu. Oke, kalau ini rumah pemilikan kedua. Iya, itu Oke, memang subsidi DP itu tetap ada dari developer, subsidi sisanya. biaya akad 5% juga tetap. Gitu. Oke, Pada waktu akad subsidi konsumen juga nggak perlu ngeluarin uang gitu. Oke, jadi cuma tambahan 10% aja DP-nya. Ya, betul. Wih, mantep Makanya lumayan. di waktu saat sampai dengan tanggal 30 nih, ayo Iya. gitu. Nggak ada Karena kalau alasan kita- lagi lah pokoknya untuk nggak beli apartemen ya. Betul. Apalagi kalau buat yang para milenial yang belum punya rumah nih Bu, belum punya apartemen ya kan, belum punya hunian. Makanya kita kasih fasilitas nih buat para milenial yang belum punya rumah. Iya. Yuk ke Urban Town Serpong, Iya, cus gitu kan. Kapan lagi? Nah, ini kapan nih Bu serah terimanya? Serah terima itu kalau Tower Urban Desember 2020. Oke, Desember 2020 tahun ini. Berarti beberapa bulan lagi ya. Oke, iya tinggal 4 bulan lagi nih Bu. Beli udah bisa langsung huni. Iya, betul. Kalau Tower Millennial di 2021. Tower Millennial di 2021. Oke. Betul. Jadi yang urban dulu ya dia serah terima, kemudian yang milenial di 2021-nya udah deket lagi nih Bu. Jadi cukup Bukan booking. deket lagi di depan mata. Iya, di depan mata. Wow, jadi benar-benar investasi di Urban Town Serpong ini sangat-sangat menjanjikan ya Bu ya, dengan promo yang tadi Bu sebutin luar biasa banget. Betul. Terus, jadi cukup booking fee 3 juta aja. Ini kalau untuk hunian pertama untuk para milenial ya cukup dengan 3 juta aja udah bisa punya apartemen. Betul. Iya, serah terima juga nanti bentar lagi nih. 4 bulan lagi. Iya. Ya, nggak ada alasan lagi buat menunda-nunda untuk beli properti nih Bu ya. Iya. Karena yang namanya properti mungkin bisa naik kalau ditunda-tunda. Properti itu tidak ada yang turun, naik pasti. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat menunda gitu. Oke. Wah, luar biasa banget nih Bu Lina. Terima kasih banyak nih udah datang ke podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Bu Lina. Terima kasih banyak juga Mas Windy. Ya, sukses terus buat Bu Lina. Amin. Semoga jualannya makin banyak. Amin banget Ya, nih. proyeknya juga lancar ya Bu ya. Amin. Oke, Urban Squad, sampai ketemu lagi di YouTube Podcast selanjutnya. Lighting off.